warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina ya. Kita hari ini akan belajar lagi tentang keperawatan kritis ya, konsep dasar keperawatan kritis ya. Kenapa sih kok muncul ada keperawatan kritis gitu ya. Jadi analisa-analisa yang menyatakan bahwa memang eh, kita butuh nih keperawatan kritis, teman-teman ya. Baik ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Sebenarnya apa sih keperawatan kritis itu ya? Keperawatan kritis merupakan salah satu spesialisasi ya, salah satu spesialisasi di bidang keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam kehidupan ya, kehidupan pasien dalam hal ini ya. Jadi kondisi-kondisi yang mengancam kehidupan pasien maka eh, masuk ranah keperawatan kritis ya. Dan keperawatan kritis ini merupakan spesialisasi di keperawatan. Gitu, ya. Baik secara keilmuan ya, keperawatan kritis fokus pada penyakit yang kritis. Ya, penyakit pasien yang kritis atau pasien yang memiliki kondisi tidak stabil pada hemodinamiknya. Untuk pasien yang kritis ya, maka pernyataan penting yang harus kita pahami adalah dan kita pelajari adalah waktu adalah vital. Ya, bahkan tidak hitungan jam, hitungan menit pun kita harus bisa melakukan tindakan untuk mengatasi masalah kritis yang dialami oleh pasien. Ya, nah sedangkan istilah kritis itu sendiri memiliki arti yang luas ya dalam ranah penilaian dan evaluasi. Ya, jadi setiap menit kita evaluasi kondisi pasien, kita lakukan penilaian ke pasien. Kalau kita melakukan ini apa yang terjadi pada pasien? Ya. Terus kita lakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian atau jalan keluar atau kesembuhan pada pasien. Ya. Itu secara keilmuan perawatan kritis ya, teman-teman ya. Menurut AACN ya, American Association of Critical Care Nurses ya, keperawatan kritis adalah keilmuan khusus ya. Kalau yang tadi di awal referensi lain bilang ke apa ya, salah satu bidang keahlian ya. Ini di sini juga menyatakan bahwa keahlian khusus di bidang ilmu keperawatan ya. Spesialisasi ya yang dihadapkan secara rinci pada manusia atau pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa pasien. Nah, untuk perawat kritis ya adalah perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian optimal. Nah, di sini ESIN menekankan bahwa untuk menjadi perawat kritis tidak hanya fokus pada pasien saja, tapi juga pada keluarga untuk mendapatkan informasi yang cukup, ya, pendampingan yang cukup, ya, sehingga keluarga pasien juga terinformasi. Karena apa? Karena melakukan perawatan kritis ini, ya, pasien dan keluarga pasien tidak bisa bersamaan dalam 24 jam. Ya, yang bersamaan dalam 24 jam dengan pasien adalah perawat. Jadi perawat perlu menjadi fasilitator, perlu menjadi penghubung yang baik antara pasien dan keluarga. Ya, kalau ASN tetap menekankan bagaimana kita melakukan tindakan kepada pasien yang mengancam jiwa, juga melakukan tindakan optimal untuk keluarga pasien. Masih lanjut ESIN ya, asuhan keperawatan kritis. Asuhan keperawatannya mencakup diagnosis dan penata laksanaan respon pasien terhadap penyakit yang secara aktual atau potensial mengancam kehidupan. Jadi misalnya tidak dipakaikan restraint atau penggunaan obat-obatan yang memiliki efek samping yang merugikan pasien. Nah, itu potensial-potensial yang mengancam kehidupan pasien ya. Jadi kita harus mampu menganalisa. Ya, perawat kritis harus mampu menganalisa. Kalau saya lakukan ini, apa yang terjadi? Memandikan pasien di tempat tidur ketika pasiennya tidak mengalami ketidakstabilan hemodinamik. Nanti dulu nungguin stabil dulu, ya, karena ketika kita melakukan
manipulasi gerakan terlalu banyak terhadap pasien yang memiliki potensial untuk terjadi ketidakseimbangan hemodinamik yang lebih parah lagi. Nah, ini kita sudah melakukan kerugian terhadap pasien. Atau melakukan suction tanpa sebelumnya dilakukan oksigenasi terlebih dahulu. Yang pertama, sudah tidak mengikuti SOP dengan baik dan benar. Yang kedua, merugikan pasien. Tentu saja pasien mengalami hipoksia karena beberapa detik pasien akan kita lakukan suction. Hitungan detik itu pun akan mengancam kehidupan pasien sehingga pasien mengalami hipoksia. Ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi. Ya. Selain merespon keluhan pasien yang aktual, juga kita melakukan pencegahan terhadap potensial terjadinya kerugian atau kejadian mengancam kehidupan pasien. Lingkup praktek asuhan keperawatan kritis. Ya, ini didefinisikan dengan interaksi antara perawat kritis, pasien dengan penyakit kritisnya tentu saja ya, serta lingkungan yang memberikan sumber-sumber adekuat untuk memberikan perawatan. Ya, ini menurut ESIN lingkup praktek asuhan keperawatan. Tentu saja kita tidak bisa melakukan tindakan yang optimal ke pasien jika kita tidak melakukan kolaborasi. Baik dengan dokter, baik dengan fisioterapi, dengan farmasi, ya, dengan gizi, semuanya masuk kategori lingkup praktek asuhan keperawatan. Ya. Baik, ruangan apa aja sih yang menjadi ranah kita untuk mencari keilmuan keperawatan kritis? Ya. Pastinya UGD, unit gawat darurat. Ya, lalu kemudian unit perawatan intensif atau ICU. Unit perawatan intensif koroner, intensive care coronary unit ya, atau ICCU, intensive care coronary unit. Khusus untuk pasien-pasien yang mengalami kegawatan ya, pada jantung. Nah, itu ruangan-ruangan yang kita bisa dalami untuk mencari kasus-kasus dengan spesialisasi keperawatan kritis ya teman-teman. Lalu seperti apa sih prinsip keperawatan kritis itu sendiri? Kemampuan perawat dalam mengenali ciri-ciri pasien secara cepat dan melakukan tata laksana secara dini yang sesuai dengan pasien berisiko kritis. Ya. Jadi kita dituntut untuk bergerak cepat dan melaksanakan tata laksana secara dini. Ya. Kepada siapa? Kepada pasien yang memiliki resiko kritis. Ya. Nah, Bu, bagaimana konsep ini bisa nggak diterapkan di ruang rawat inap? Sangat bisa sekali. Kondisi-kondisi pasien berisiko kritis tentu saja tidak hanya ada di 3 ruangan yang tadi kita belajar. Ya. Di ruangan rawat inap pun pasien memiliki kemungkinan mengalami berisiko kritis. Contoh, ya. Pasien DM yang dirawat di ruang rawat inap penyakit dalam, ya, sedang mengalami KAD atau asistosis diabetikum. Pasien mengalami penurunan kesadaran, ya, sehingga keluarga pasien melaporkan bahwa pasien tidak bangun-bangun dari pagi, diajak ngomong tidak berespon. Nah, ini kegawatan pada sistem metabolisme pasien yang kita sebut dengan KAD. Siapa yang mengidentifikasi? Perawat ruang inap. Ya, jadi perlu nggak perawat ruang inap juga mempelajari keperawatan kritis? Perlu sekali untuk mengidentifikasi pasien saya dalam keadaan kritis atau tidak. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, berhubung keterbatasan alat di ruang rawat inap ya, bukan keterbatasan, memang ruang rawat inap disetting untuk pasien yang hemodinamiknya sudah stabil, tidak mengalami masa kritis. Maka wajib pasien yang kita identifikasi dalam kondisi kritis tadi kita pindahkan ke ruangan yang
memiliki alat yang lebih lengkap dan ruangan yang ditujukan untuk merawat pasien kritis, yaitu di ICU atau ICCU ya dalam hal ini. Baik. Nah, apa tujuan kita mengidentifikasi secara cepat dan melakukan tata laksana secara dini pada pasien yang berisiko kritis? Ya. Tujuannya adalah membantu pasien dalam kondisi yang lebih buruk lagi untuk tidak terjadi. Nah, jadi kalau kita mampu melakukan tata laksana secara dini, maka kita sudah membantu pasien mencegah perburukan. Ya. Tapi kalau kita hanya diam aja ketika dapat laporan dari keluarga pasien, suster, kok ayah saya atau ibu saya kok nggak respon dari tadi subuh ya. Oh ya nggak apa-apa Bu, mungkin tidur aja ya, tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Ini adalah kesalahan besar ya. Apapun yang keluarga laporkan atau kita menemukan data secara primer ya bahwa pasien dipanggil tidak nyaut atau tidak menjawab, ya, ini kita harus lakukan pemeriksaan lengkap baik fisik ya maupun penunjang. Perlu nggak kita lakukan cek GDS? Langsung identifikasi. Jangan ntar ya nunggu dokter, ntar ya, ntar. Akhirnya kalau ntar kita bermain cepat-cepatan dengan perburukan pasien, akhirnya kondisi perburukan pasien terjadi lebih dulu, itu akan lebih sulit kita untuk membantu pasien mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Ya, teman-teman. Jadi makin cepat kita identifikasi, makin cepat tata laksana yang kita lakukan, maka proses pencegahan perburukannya pun makin sedikit. Ya. Sehingga peluang untuk sembuh pada pasien pun makin besar. Ya. Baik, prinsip selanjutnya adalah Comprehensive Critical Care Department of Heart di Inggris merekomendasikan untuk memberikan perawatan kritis sesuai filosofi keperawatan kritis tanpa batas. Ya, namanya critical care without wall. Ya. Apa sih critical care without wall? Yaitu kebutuhan pasien kritis harus dipenuhi dimanapun pasien tersebut secara fisik berada di rumah sakit. Ya. Mau di ruang ICU, ICU, IGD, ruang rawat inap, di HD, di OK, semuanya harus mampu menjadi perawat kritis. Teman-teman ya, tidak hanya di ruang ICU, ICU atau IGD saja, tapi semua harus mampu menjadi perawat kritis. Ya. Itu yang kita sebut dengan critical care without wall. Prinsip yang lainnya, pasien kritis memerlukan pencatatan medis. Nah, ini kita tentu saja pasti ingat slogan-slogan ya di keperawatan, catat apa yang Anda lakukan apa yang Anda catat. Nah, Bu, ini keperawatan kritis tadi kondisinya crowded sekali, kita nggak sempat nyatet. Sok atuh habis dilakukan tata laksana, langsung dicatat. Jangan tersek-tersek. Ya. Takutnya kelupaan, tidak tercatat atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ya. Bisa jadi ketidakbagusan dokumentasi ini bisa menjadi masalah ya di aspek legal. Ya. Ini udah dikasih ini belum dikasih dopamin, udah dok. Mana catatannya nggak ada? Ini tadi sudah ngasih, iya tapi tidak terdokumentasi. Ya. Di status pasien misalnya. Nah, itu jadi masalah secara aspek legal. Jadi hati-hati teman-teman untuk pencatatan medis ini harus kita lakukan dengan baik dan benar. Habis dilakukan dikasih apa aja langsung tulis. Tadi kasih dopamin, tadi kasih yang lain, kasih tulis. Ya. Lalu kemudian dengan monitoring penilaian setiap tindakan yang dilakukan ya. Jadi habis dikasih obat langsung kita cek atau kita nilai atau kita evaluasi. Ya, respon terhadap obat seperti apa? Karena ada beberapa pasien yang kita berikan tindakan ya, tindakan kolaborasi pemberian obat ini
kadang ada yang nggak respon, ya. Kadang ada yang nggak respon, kadang ada responnya yang berlebih. Nah, seperti itu ya. Jadi kasih tata laksana, evaluasi, catat. Kasih tata laksana, evaluasi, catat. Ya. Nah, dengan demikian pasien kritis erat kaitannya dengan perawatan intensif, ya, oleh karena waktu yang cepat yang kita berikan ke pasien, pemantauan yang cepat, ya, pemantauan perubahan fisiologis dalam hal ini, ya. Ada nggak penurunan fungsi organ-organ tubuh ketika kondisi kritis terjadi? Catat semua. Ya. Lakukan tata laksana terhadap organ-organ lain yang mengalami gangguan atau penurunan atau kondisi kritis. Ya. Di sini kita tidak hanya menemukan satu organ saja, ya, biasanya saling berhubungan. Ya, misalnya metabolisme tadi kasus KAD bisa mempengaruhi ke jantung, ke ginjal, eliminasi urinnya pasti bermasalah. Ya, padahal masalah utama adalah metabolisme. Nah, ini kemampuan ini yang harus kita dalami untuk bisa menganalisa dengan kritis kondisi pasien, ya. Oke, peran perawat. Nah, ini peran perawat. Sebentar saja. Peran perawat ini tadi ESIN menyatakan bahwa walaupun ini kondisi kritis pada pasien, tapi tetap saja kita menjadi fasilitator atau informan yang baik terhadap keluarga pasien. Ya. Ini saya jabarkan secara rinci peran perawat, ya, menghormati dan mendukung hak pasien atau pengganti pasien dalam hal ini keluarga, ya, untuk mengambil keputusan secara otonomi, ya. Jadi misalnya pasiennya harus operasi kraniotomi misalnya, ya. Secara teori satu-satunya cara emang harus di kraniotomi. Secara teori, tapi secara etika, tindakan yang kita berikan yang menurut kita terbaik ke pasien, tetap saja harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga. Jadi ketika pasien atau keluarga tidak setuju, maka tindakan yang terbaik menurut kita itu pun tidak bisa dilakukan ke pasien. Jangan lupa teman-teman buat bukti penolakan tindakan sebagai landasan aspek hukum pada saat nanti sewaktu-waktu ditanyakan, ya, kenapa tidak dilakukan kraniotomi. Secara teori pasien ini untuk menyelamatkan jiwanya harus dilakukan kraniotomi. Oh iya dok, oh iya pak, ini pasiennya menolak, mana buktinya? Keluarga pasien menolak, mana buktinya? Kita sudah ada form penolakan. Ya. Peran lainnya, ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Nah, dibutuhkan pasien. Misalnya kita lakukan mika-miki, kita lakukan eh, apa namanya perawatan perineal. Nah, itu kan KDM semua, ya. Tapi pasien butuh nggak itu? Butuh banget. Supaya apa? Supaya tidak infeksi, supaya tidak terjadi luka, supaya area perinealnya bersih dan tidak lembab dan sehingga tidak berjamur. Itu semua kepentingan pasien yang notabene-nya sebenarnya tidak kritis. Tapi itu kepentingan pasien, jadi tetap kita lakukan. Membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. Nah, menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan hak-hak pasien. Jadi ketika teman-teman mendapati pasien kritis yang meninggal dunia, nah, lalu kemudian ada satu anggota keluarga yang meminta izin untuk memberikan ekspresi kesedihan dengan cara menangis meraung-raung di ruang ICU misalnya, ya. Kita tetap menghormati apa yang diinginkan keluarga pasien, namun tidak mengganggu pasien yang lain. Bagaimana caranya? Segera pasien yang meninggal tadi dipindahkan ke rumah duka di rumah sakit, ya, untuk selanjutnya dilakukan prosesi sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga pasien. Ya. Jadi kita membolehkan, tapi tidak dilakukan di ICU.
kita bisa lakukan di ruangan lain sehingga tidak mengganggu pasien lainnya yang di ICU. Menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga dalam membuat keputusan. Nah, jadi beri informasi yang lengkap sehingga keluarga atau pasien ini tidak ragu, yakin untuk memutuskan sesuatu. Lalu dukung keputusan pasien atau keluarga akan pelayanan, perawatan, atau proses transfer ke rumah sakit lain yang memiliki kualitas. Ini kadang kita butuh transfer karena memang ada beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan pasien. Nah, ini kadang pasien nggak mau. Nah, maka kita akan berikan informasi yang cukup sehingga pasien, oh iya, berarti bapak saya atau ibu saya memang cocoknya di rumah sakit itu. Ya baiklah, saya setuju untuk transfer ke rumah sakit tersebut. Gitu, ya. Melakukan bimbingan spiritual untuk pasien dan keluarga dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Nah, ini spiritual care ini tidak lepas, teman-teman, ya, baik di ranah kritis, ranah ruang rawat inap, ranah OKA, ranah hadis, semua yang pasien alami di rumah sakit ini harus nempel dengan bimbingan spiritual. Nah, apa? Karena ketenangan bimbingan spiritual ini mampu mengeluarkan beberapa hormon yang membuat pasien lebih tenang, sehingga menimbulkan hemodinamik yang stabil. Perbaikan organ pun akan mudah dicapai. Ya, jadi perlu kita lakukan bimbingan spiritual. Apa sih bentuknya bimbingan spiritual? Bisa memandu berzikir, memandu pasien sholat, memandu pasien berwudu, dan lain sebagainya. Untuk yang Nasrani, kita bisa membantu pasien Nasrani yang akan melakukan ibadah. Itu kita bisa lakukan. Karena ini dampak spiritual terhadap psikologis pasien ini sangat amat besar sekali. Apapun kondisi penyakit pasien. Lalu peran yang lain adalah memantau dan menjaga kualitas perawatan kepada pasien. Nah, dengan cara kita selalu melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Lakukan cuci tangan pada 5 moment. Lakukan prinsip-prinsip pasien safety. Itu yang keseluruhan SOP atau protap kita lakukan. Itu cara menjaga kualitas perawatan kepada pasien. Jadi di pasien secara fisik sesuai SOP kita lakukan, secara spiritual dengan bimbingan spiritual kita lakukan, informasi yang lengkap ya, kepada keluarga pasien untuk menentukan atau membantu keluarga pasien menentukan pilihan atau keputusan juga kita lakukan. Peran lainnya adalah bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan profesional kesehatan lainnya. Nah, kalau tadi kita bahas pasien dan keluarga, maka ini kita menghubungkan dengan profesional kesehatan lainnya juga. Dokter, gizi, ya, fisioterapi, dan lain sebagainya. Baik, ini perawat kritis ini memberi asuhan pembuat keputusan, ya, sebagai manajer kasus juga, sebagai pelindung dan sebagai advokat kepada pasien, sebagai rehabilitator, sebagai pembuat kenyamanan pada pasien, sebagai pemberi keyakinan baik pasien dan keluarga, sebagai edukator, sebagai kolaborator, sebagai konsultan, dan sebagai pembaharu ya, dalam hal ini kita dituntut untuk menjadi apa sih hal baru yang bisa diterapkan di pasien. Nah, sebagai pembaharu ini harus banyak rajin-rajin membaca jurnal ya teman-teman ya. Ilmu pengetahuan yang baru berawal dari
penelitian yang dipublikasikan di jurnal. Wow, dan perawat yang banyak banget dengan itu perawat kritis. Baik, ini triase ya. Nah, saya rasa ini teman-teman udah dapat di keperawatan gawat darurat ya, untuk triase ini. Ya. Nah, poin-poin pada triase yang kita harus nilai adalah eksigensinya seperti apa, emergensinya seperti apa, urgensinya seperti apa, minor atau non urgent seperti apa. Nah, ini golongan-golongan yang kita bisa masukkan ke dalam kategori apa nih pasiennya ya. Kalau di Indonesia triasenya pakai warna ya. Tidak gawat tidak darurat ya. Gawat tidak darurat, gawat darurat, atau bahkan sudah pasien meninggal ya, kita kelompokkan. Nah, setelah kita membahas banyak tentang pasien ya, apa yang kita lakukan ke keluarga ya, kita harus memiliki rasa empati terhadap keluarga ya, bahwa keluarga memiliki rasa cemas, memiliki rasa takut, panik, marah, perasaan bersalah terhadap kondisi pasien saat ini, merasa distress ya, dalam hal ini spiritual ya, distress spiritual, mau marah-marah terus ya, biasanya begitu ya, distress spiritual kan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang akan meningkatkan rasa empati kita terhadap pasien. Nah, jadi wajar kalau keluarga pasien nanya mulu. Janganlah kita kasih respon tuh nanya mulu sih keluarga. Jangan gitu. Karena memang apa pasiennya itu lagi panik. Ini lagi cemas. Jadi wajar sebenarnya. Keluarga pasien menanyakan hal yang sama berulang-ulang walaupun teman-teman tim medis ini sudah menjelaskan pun berulang-ulang. Jelaskan lagi dan jelaskan lagi sesuai kebutuhan kita. Itu saja dari saya ya. Ini saya ada sedikit gurauan ya. Keluhannya apa? Dokter nanya. Banyak dok, lagi nggak ada duit, yang belum dapat, cek dirit doang. Wah, ini biasanya galau. Paling terakhir cek dirit doang. Begitu saja teman-teman dari saya. Kita manfaatkan, kita maksimalkan WA Group untuk kita lakukan tanya jawab atau diskusi ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.